Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pelamunia. Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Zig Ziglar pernah berkata, jangan menjadi hebat untuk memulai, tapi memulailah untuk menjadi hebat. Saya Iwan Mustafa Lutfi, mahasiswa Prodi Mars Universitas Trisakti Indonesia. Dalam video kali ini saya ingin membagikan alur pelayanan radioterapi di Rumah Sakit 32 Pelamunia. Radioterapi atau terapi radiasi merupakan terapi yang menggunakan garis, di mana kasus ini dipastikan menjadi satu yang sangat sehingga mampu memberikan terapi kepada pasien yang tidak meningkat. Efek sendiri pengobatannya sedikit, bisa menggunakan bedah, kemoterapi maupun radioterapi. Nah, radioterapi sendiri ini bisa merupakan pengobatan terapi atau penyembuhan, bisa juga dia paliatif. Lebih jelas kita coba masuk ke dalam gedung radioterapi. Jadi pasien datang dari poliklinik maupun dari rumah sakit lain yang dapat rujukan dari dokter dari rumah sakit lain, datang untuk mendapat di radioterapi kami. Nah, setelah pasien datang, pasien akan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. Di sini pasien akan diminta identitas, kartu identitas, KTP, BPJS, dan surat rujukan dari rumah sakit maupun dari poli, ya, atau surat pengantar dari dokter, baik dokter THT onkologi, dokter bedah onkologi maupun dari dokter opsi onkologi. Nah, di sini pasien akan melakukan fingerprint atau finger sensor, terus akan didata nomor teleponnya dan sebagainya. Setelah dari sini pasien menunggu untuk dipanggil ke nurse station. Di nurse station pasien akan melakukan anamnesa di sini. Di sini akan dilakukan anamnesa pada vital pasien, baik berupa tinggi badan, berat badan maupun tekanan darah. Di sini pasien akan didata dan akan dicoba diobservasi. Setelah selesai di anamnesa, pasien akan menunggu untuk dipanggil di poliklinik untuk konsul bersama dokter onkologi radiasi. Setelah pasien dari nurse station, pasien menuju ruang poli onkologi radiasi bertemu dengan dokter onkologi radiasi. Di sini pasien mendapatkan konsultasi dari dokter, mendapatkan keterangan atau mendapatkan pengarahan tentang bagaimana rencana terapinya, bagaimana risiko terapi radioterapi ini, dan rencana jadwal terapinya. Sehingga setelah pasien tahu, dijelaskan oleh dokter, pasien menuju ke ruang CT simulator. Di ruang CT simulator ini nanti pasien akan diposisikan untuk diketahui letak posisi tumor berada di mana, dan akan dipasangkan masker untuk memfiksasi supaya pada saat penyinaran radioterapi pasien tidak bergerak, sehingga jaringan sehat yang disinar tidak terkena. Artinya yang terkena hanya jaringan yang sakit saja. Kita menuju ruang CT simulator. Ini adalah ruangan CT simulator menggunakan alat scan. Fungsinya adalah untuk memposisikan pasien untuk mengetahui posisi tumor itu sebenarnya ada di mana, atau mendetailkan posisi tersebut, sehingga pada saat sudah di scanning diketahui tumornya ada di mana, akan dilaksanakan fiksasi melalui menggunakan masker. Ini contoh tumor yang ada di nasofaring. Nah, masker ini dicetak. Jadi sebelum dipasang, masker ini dimasukkan ke dalam dalam alat waterbed. Di sini dia diangkatkan. Setelah diangkatkan, dibentuk sesuai dengan ukuran dan bentuk tubuh pasien, sehingga pada saat pelaksanaan radiasi
si pasien ini tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu karena dia sudah difiksasi. Sehingga jaringan yang sehat yang tidak semestinya terkena radiasi tidak akan terkena radiasi. Nah, setelah dilakukan CT simulator untuk menentukan posisi tumor, pasien diperbolehkan untuk pulang. Untuk dijadwalkan ulang akan melaksanakan terapi pertama. Tadi pekerjaan itu belum selesai. Pekerjaan itu diserahkan oleh petugas fisika medis dan dokter onkologi radiasi. Mereka akan membuat treatment planning system, perencanaan terapinya selama 20-35 kali terapi. Ini ruangan treatment planning system, di mana ruangan ini adalah tempat untuk dokter melakukan contouring terhadap tumor yang diidap oleh pasien, dan juga dokter akan melakukan penentuan dosis penyinaran yang akan dilaksanakan kepada pasien tergantung dari besar atau stadium tumor tersebut. Dan fisika medis dia akan melakukan planning penyinaran. Biasanya di TPS ini atau treatment planning system itu waktu tunggunya bisa sehari atau 2 hari, sehingga pasien akan dihubungi setelah hasil treatment planning systemnya jadi. Setelah pasien dilakukan treatment planning system, pasien akan dihubungi oleh tim admin untuk datang ke rumah sakit untuk dilakukan penyinaran radioterapi. Di sini pasien akan dibawa masuk oleh petugas NPT atau radioterapi. Setelah sampai ke ruangan radioterapi, pasien disiapkan dulu oleh NPT atau radioterapi berupa base plate untuk sandaran kepala, fix knee, dan masker. Ini alat untuk memisahkan supaya pada saat proses penyinaran pasien tidak bergerak atau tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Setelah itu pasien diposisikan naik ke atas couch, lalu dipasang maskernya. Setelah itu akan dilakukan penyinaran selama 1-10 menit tergantung dan ekstra atau tingkat keparahan tumor tersebut maupun stadiumnya. Gimana Pak? Sudah merasakan enak setelah diterapi dan terapi? Main enak. Gimana pelayanan di rumah sakit Kelamania Pak? Untuk pelayanannya harus sering diingatkan untuk pergi ke sini. Kalau dari segi sarana dan prasarana gimana? Kalau sarana dan prasarana cukup bagus juga nih. Kenapa untuk Kelamania? Untuk pilih Kelamania karena dekat juga dari rumah. Oh, kita tinggal di mana? Saya di Jalan Sunan, Bapak Sakti. Oh, di Jalan Sunan. Bapak ini pasien terapi yang berapa? 9. Jadi untuk terapi radioterapi ini biasanya pasien akan dilakukan terapi sebanyak 20-35 kali terapi, tergantung jenis tumor dan tingkat keparahan atau stadiumnya. Demikian fasilitas yang rumah sakit kami punya di unit radioterapi. Dengan fasilitas yang ada, kami berharap para penderita tumor yang ada di Kota Makassar bisa terbantu. Dengan adanya video ini, kami berharap juga masyarakat Kota Makassar jadi tahu bahwa Rumah Sakit Kelamania telah memiliki layanan unggulan yang baru, yaitu radioterapi. Saya berharap, kita semua berharap, Rumah Sakit Kelamania berharap seluruh masyarakat Kota Makassar adalah masyarakat yang sehat dengan menerapkan pola hidup yang sehat, makan teratur, istirahat cukup, olahraga teratur. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapo, asa dulu.